Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lemekio Anda dengan NPM G1DN022009. Saya akan menjelaskan tugas saya untuk mata kuliah dasar sistem tenaga elektrik untuk mencari jawaban dari soal 2B1 sampai 5. Pada soal 2B1 yaitu eh, kita disuruh untuk mencari arus 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 pada arus fasa pada IA, IB, dan IC dengan jaringan tiga fasa, untuk jaringan tiga fasa dengan beban yang tak seimbang, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2,17. Dengan asumsi tegangan AN sama dengan 100 sudut 0 derajat, tegangan BN sama dengan 100 sudut min 120 derajat, dan tegangan CN 100 sudut 120 derajat. Penyelesaiannya, pertama kita cari dulu arus A-nya dengan cara membagi tegangan AN dengan impedansi A, yaitu 100 derajat 0, 100 sudut derajat 0 derajat dibagi 1 tambah J3 sama dengan 100 sudut 0 derajat dibagi dengan polar 3,16 sudut 21,56 derajat. Didapatkanlah 31,64 sudut min 71,56 derajat ampere. Atau dalam rektangularnya 10,7 J30 ampere. Lalu kita cari arus B-nya, yaitu tegangan AN, tegangan BN dibagi dengan impedansi B, yaitu 100 sudut min 120 derajat dibagi dengan 1 tambah J3. Didapatkanlah 31,64 sudut min 191,56 derajat ampere. Atau min 30,97 tambah J 6,33 ampere. Lalu kita cari arus C-nya, yaitu tegangan CN dibagi dengan impedansi C. Didapatkanlah 39,52 sudut 48,43 ampere. Atau 26,22 tambah J 29,57 ampere. Lalu kita cari arus N-nya, yaitu kita tambahkan 10 dikurang J30 ditambah min 30 kurang 97 tambah J 633 dan ditambah 20,22 ditambah J 29,52 ampere tadi, yaitu nilai arus A, arus B, dan arus C-nya yang ditambah masing-masing. Lalu didapatkanlah min 0,525 min J 5,9 ampere atau 7,87 sudut 48,34 derajat ampere. Selanjutnya ada soal 2B 2B2, yaitu menghitung daya semu dengan beban seperti pada soal 2B,1. Berikut adalah gambarnya. Pertama kita cari sumber totalnya dengan cara kita tambahkan sumber A, sumber B, dan sumber C. Cara menambahkannya, yang pertama kita kalikan tegangan AN dengan arus A. Begitupun dengan sumber B dan sumber C-nya. Lalu kita tambahkan masing-masing hasil dari perkalian arus dan tegangan tadi. Yang didapatkan yaitu nilai 1000,5 dikurang Y 3600,6 pada sumber A. Lalu ditambah dengan hasil dari perkalian tegangan B dikali arus B dan ditambah dengan hasil perkalian tegangan C dikali arus C. Dan didapatkanlah hasil 788,15 sudut 166,42 derajat volt ampere untuk daya semu. Lalu pada soal nomor 3, dengan motor yang dimodelkan pada gambar pada figur 2,18 dengan daya 60 watt, 3 fasa, dan tegangan 440 volt,
yang dioperasikan dengan motor yang lagging pada 0,75 pf. Cari daya aktif, reaktif, dan daya semuanya. Lalu cari nilai dari R dan Jx. Pertama kita cari daya aktif, reaktif, dan semu perfasanya. Pada daya aktif, kita kalikan saja 60 happy dikali 76. Sama dengan 44,760 watt fasa. Maka daya totalnya yaitu daya total dari daya A, B, dan C dibagi dengan 3. Sama dengan 44,760 dibagi 3 yaitu 14,920 watt untuk daya aktifnya. Ada daya semu, kita bagikan daya aktif dengan cos P S0. Lalu kita dapatkan 19,893 volt ampere. Untuk daya reaktif, cara mendapatkannya yaitu daya semu kita kurangi dengan daya aktif. Kita pangkatkan, kemudian kita akarkan. Maka dia dapatkan nilai 13.300,6 volt ampere reaktif. Untuk mencari impedansinya, yaitu R tambah JX, kita eh, kita cari dulu nilai Z, yaitu tegangan dibagi arus. Yang didapatkan itu ada tegangan fasanya 254,64 volt, lalu pada arus fasanya kita mendapatkan 78,23 ampere. Kemudian kita bagi untuk mencari nilai impedansinya, 254,64 volt dibagi 78,23 ampere, kita dapatkan 3,25 ohm. Maka R sama dengan 3,25 dikali cos 41,40, kita dapatkan 2,43 ohm. Untuk X-nya 3,25 dikali sin 41,40, kita dapatkan 2,14 ohm. Kalau impedansinya kita dapatkan 2,43 ditambah J, 2,14 ohm dari pertambahan R dan X tadi. Untuk soal nomor 4, sama dengan soal nomor 3 tadi, lain saja pada soal nomor 4 ini motornya itu daya semuanya ada pada PF 85%. 85% kita ubah menjadi satuan desimal 0,85, maka daya aktifnya yaitu 44,771 dibagi dengan 0,85 sama dengan 52,470 watt. Lalu kita bagi 3 lagi dan didapatkan 17,450 watt per fase. Pada daya semu kita cari dengan cara membagi P dengan cos P, yaitu 17,450 tadi dari daya aktif, lalu kita bagi dengan cos P 0,75, kita dapatkan 23,320 per ampere per fase. Kemudian daya reaktif kita cari dengan sumber tadi, karena ada 3 fase, lalu kita pangkatkan 3. Kemudian didapatkan 15,418 volt ampere reaktif. Untuk menentukan R dan JX-nya, kita lakukan seperti sebelumnya. Kita cari dulu impedansinya dari volt yang dibagi dengan arus. Voltnya kita cari dengan 440 volt daripada soal tadi, lalu kita bagi dengan akar 3. Didapatkanlah 254,14 volt. Untuk arusnya kita bagi J dengan tegangan fasa. Akan didapatkan 94,56 ampere. Maka nilai impedansinya 254,64 volt dibagi 91,56 ampere. Didapatkanlah 2,78 ohm. Didapatkanlah R-nya adalah 2,78 cos 41,40 yaitu 2,08 ohm. X-nya 2,70 sin 41,40 sama dengan 1,83 ohm. Dan Z-nya adalah 2,08 ditambah J 31,83 ohm.
Lalu pada soal nomor 5, sama dengan soal pada 2B3 tadi, pada soal 2B5 ini, hanya saja di sini PF-nya ada pada lagging 0,7. Maka kita cari dulu dari seninya. Cos V sama dengan P per S. S-nya adalah 52,470 dibagi cos V. Mendapatkan 24,271 volt ampere per fase. Itu daya reaktif. Eh, Source-nya 24,271 diakarkan 2 kemudian dikurangi dengan P yaitu 17,450. Dipakaikan 2 kemudian diakarkan. Maka didapatkan 16,1671 volt ampere reaktif. Pada nilai R dan Jx kita cari dengan kita cari impedansinya dengan menambahkan R dengan Gx. Kita cari dulu tegangannya. 440 dibagi dengan akar 3 didapatkan 254,64 volt. Cari I-nya kita bagikan J dengan tegangan fasa tadi, yaitu 24,271 dibagi dengan 254,64 volt, yaitu dapatkan 95,88 ampere. Untuk impedansinya kita bagikan volt dengan ampere tadi, 254,64 volt dibagi dengan 95,88 ampere, yaitu 2,65 ohm. Lalu kita cari Z-nya. Kita dapatkan cos P sama dengan 0,7, lalu kita masukkan kepada untuk cari R tadi, itu 2,65 dikali dengan cos 45,57 dapatnya 1,84 ohm. Lalu pada X-nya 2,65 dikali dengan sin 45,57 didapatkan 1,89 ohm. Jadi impedansinya yaitu 1,86 ditambah J 1,89 ohm. Berikut adalah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.